Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP 1 Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya sesuai alam dan zaman. Pendidik hendaknya mampu membekali anak untuk hidup sesuai dengan zamannya yang berkembang secara dinamik, berpusat pada siswa. Pendidikan berpusat pada siswa di mana pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak karena masing-masing anak memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa memiliki keleluasaan untuk bisa mengakses semua sumber belajar yang ada di sekitarnya. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat utama bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Sekolah sebagai rumah kedua bagi anak, sehingga pendidik hendaknya mampu menanamkan karakter baik anak. Kesimpulan, pendidikan berpusat pada siswa. Setiap anak memiliki kodratnya sendiri. Masing-masing anak memiliki bakat dan potensi berbeda. Tugas seorang pendidik adalah menuntun anak, memfasilitasi, membimbing anak untuk menemukan kodratnya secara utuh dan mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Seorang pendidik hendaknya mampu melaksanakan ingarsa sung tulodo, di depan menjadi tauladan, ikmat dua mangun karso, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa hukuman bagi anak akan membuat jera. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, saya meminta anak mengerjakan tugas di luar kelas terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugasnya. Saya bermuka masam saat anak bermain-main dan tidak serius mengikuti pelajaran. Saya menganggap murid yang memiliki kemampuan akademik kurang menjadi penghambat untuk melanjutkan materi pelajaran baru. Saya menganggap murid cerdas adalah murid yang memiliki nilai tinggi di dalam mata pelajaran eksak. Saya lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, memberikan materi dengan harapan murid memahami materi sehingga mampu menjawab soal-soal dan mendapatkan nilai tinggi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa sebagai pendidik, saya tidak bisa memaksakan keinginan kepada anak, karena masing-masing anak memiliki kodratnya sendiri. Efek dari hukuman hanya berlaku sesaat, karena tidak berasal dari kesadaran diri anak. Saya sadar bermuka masam dan tidak ramah tidak akan menyelesaikan masalah, karena sejatinya pendidikan adalah menuntun anak. Keberadaan pendidik sejajar dengan anak menuntun dan membimbing anak supaya tidak salah arah. Saya sadar masing-masing anak memiliki kodratnya sendiri. Anak memiliki bakat dan potensi berbeda-beda. Tugas pendidik adalah menebalkan
garis-garis samar yang dimiliki anak. Saya sadar bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa dengan leluasa belajar dari berbagai sumber belajar yang ada. Selanjutnya, supaya kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan cara mereka masing-masing. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya akan berusaha lebih sabar dalam mengajar, membersamai siswa dengan posisi sejajar dengan siswa dan tidak memaksakan keinginan saya. Saya akan lebih banyak membangun atau memberikan semangat kepada siswa. Saya akan lebih banyak memberi kebebasan kepada siswa mengakses sumber belajar dari berbagai sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.